Apakah kamu tahu seberapa sering kamu bisa melakukan masturbasi tanpa dianggap kecanduan? Atau apa yang terjadi jika kamu tidak bisa mengendalikannya? Mari kita temukan jawabannya dalam perjalanan mengeksplorasi dampak sains, filsafat, dan ajaran Stoik terhadap tindakan sederhana yang tampaknya biasa namun menyimpan jebakan untuk kehidupanmu. Saya akan membahasnya secara mendalam, jadi pastikan untuk tetap di sini. Masturbasi telah menjadi topik yang semakin terbuka untuk diperbincangkan, namun masih ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah tindakan ini benar-benar normal, dan sejauh mana kita dapat melakukannya tanpa menjadi terlalu bergantung? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memunculkan diskusi yang mendalam tentang dampak psikologis dan filosofis dari kegiatan ini. Sebelum kita merenung lebih jauh, penting untuk menyadari bahwa dalam keseharian, kita sering dihadapkan pada tekanan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma sosial, meskipun kadang-kadang norma tersebut mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut. Ketika membahas masturbasi, kita sering mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang sepenuhnya normal. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana dan berapa kali sehari seorang individu bisa melakukannya tanpa dianggap kecanduan? Apa yang terjadi jika seseorang tidak dapat berhenti? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan batas antara perilaku normal dan kebiasaan yang berpotensi merugikan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, jangan biarkan dirimu menjadi tergila-gila pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kita menghadapi tantangan seperti ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan yang tampaknya normal juga dapat menjadi jebakan bagi hidup kita. Kita perlu memahami bahwa kontrol diri adalah kuncinya. Seperti yang diajarkan oleh kata-kata bijak Stoik, kita tidak dapat memilih kondisi kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Oleh karena itu, mengenali ketika sebuah kebiasaan berubah menjadi kecanduan dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikannya adalah tindakan yang bijaksana. Sebelum memulai perubahan, adalah penting untuk meminta maaf atas perhatian yang berlebihan pada masalah ini. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa kebiasaan yang merusak tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Seperti kata-kata bijak Stoik, bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi yang menentukan nasib kita. Dalam menjalani perubahan ini, kita perlu memahami konsekuensi yang mungkin terjadi pada otak kita secara ilmiah dan filosofis. Filsafat Stoik menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Seperti yang diungkapkan oleh kata-kata bijak Stoik, ketika kita tidak dapat mengubah situasi, kita harus mengubah pikiran kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengatasi kebiasaan yang merugikan dan meraih hidup yang lebih baik. Dalam kedokteran saat ini, pandangan terhadap masturbasi telah berubah drastis. Sekarang dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya normal, bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada banyak mamalia lainnya. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, pandangan yang dulu dianggap tabu telah bergeser. Seperti kata-kata bijak Stoik, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Artinya, kita harus belajar menerima perubahan pandangan masyarakat dan menghadapinya dengan bijaksana. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang masturbasi belum selalu seperti ini. Di masa lalu, terutama pada zaman kuno, masturbasi seringkali dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral atau bahkan berdosa. Terutama pada pria, kegiatan ini dipandang sebagai pemborosan sperma yang berharga, menghambat kemampuan untuk bereproduksi secara efektif. Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini berubah seiring dengan pemahaman ilmiah yang lebih baik. Seperti kata-kata bijak Stoik,
Hidup adalah apa yang terjadi saat kita sibuk merencanakan yang lain. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Seiring dengan evolusi pandangan sosial dan ilmiah, kini masturbasi diterima secara luas sebagai bagian normal dari eksplorasi seksual manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan perubahan dalam masyarakat. Seperti kata-kata bijak Stoik, hidup adalah serangkaian momen, untuk hidup berarti mengalami setiap momen sepenuhnya. Artinya, kita harus belajar menghargai keberadaan kita saat ini dan menerima perubahan sebagai bagian dari pengalaman hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa pandangan tentang masturbasi telah berevolusi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam berpikir dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Seperti kata-kata bijak Stoik, ketika kita tidak dapat mengubah situasi, kita harus mengubah pikiran kita. Dengan mengadopsi sikap ini, kita dapat lebih mudah menerima perubahan dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Masturbasi, khususnya bagi pria yang mengalami insomnia, telah terbukti dapat memfasilitasi tidur. Penelitian dari Institut Kesehatan dan Riset Medis Prancis menemukan bahwa otak pria cenderung mematikan hasrat seksual setelah mencapai orgasme. Bagian korteks cerebral yang mengendalikan pikiran sadar masuk ke dalam mode istirahat setelah pria mengalami puncak kenikmatan. Efek ini tidak hanya mengurangi keinginan untuk melakukan aktivitas seksual lebih lanjut, tetapi juga membuat tidur menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak pria merasakan kantuk setelah berhubungan seksual. Seperti kata-kata bijak Stoik, hidup adalah pertempuran, dan hanya mereka yang berjuang dengan baik yang memenangkan keberuntungan. Meskipun demikian, kita harus memahami bahwa masturbasi sebagai cara untuk mengatasi insomnia tidak selalu menjadi solusi yang tepat dalam jangka panjang. Meskipun bisa membantu dalam kasus-kasus tertentu, bergantung sepenuhnya pada masturbasi sebagai sarana untuk tidur bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih dalam. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, jangan terburu-buru dengan keputusan. Bahkan jika saat ini tidak ada jalan keluar, tidak ada yang mengatakan bahwa esok tidak akan membuka pintu. Artinya, penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan selalu mencari solusi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa kebiasaan tidur yang sehat melibatkan lebih dari sekadar penenangan diri melalui masturbasi. Kualitas tidur yang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rutinitas tidur yang konsisten, lingkungan tidur yang nyaman, dan gaya hidup yang sehat secara umum. Seperti kata-kata bijak Stoik, tujuan hidup adalah hidup sesuai dengan sifat. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam mengejar kualitas tidur yang lebih baik, kita harus mengambil pendekatan holistik yang melibatkan pengelolaan stres, kegiatan fisik yang teratur, dan pola pikir yang positif. Mengandalkan masturbasi sebagai satu-satunya cara untuk tidur tidaklah berkelanjutan dalam jangka panjang. Seperti yang dinyatakan oleh kata-kata bijak Stoik, hidup bukanlah persoalan seberapa banyak kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang komprehensif untuk masalah tidur yang mungkin kita alami. Meskipun masturbasi menawarkan sejumlah manfaat psikologis, seperti meredakan stres dan memberikan rasa kenyamanan, perlu diingat bahwa terlalu sering melakukannya dapat membawa dampak negatif. Sebagian besar perilaku adiktif pada dasarnya adalah upaya untuk melarikan diri dari realitas atau menghindari ketidaknyamanan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, Epiktetos, kita tidak terganggu oleh hal-hal itu, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengendalikan keinginan dan impuls kita,
sehingga kita tidak menjadi budak dari keinginan duniawi dan dapat hidup dalam keseimbangan yang sejati. Panduan Diagnosis dan Statistik Gangguan Mental telah mencatat adanya gangguan hiperseksualitas sebagai bagian dari gangguan obsesif-kompulsif yang menggambarkan masturbasi berlebihan sebagai kecanduan yang berpotensi merusak mental dan hubungan interpersonal. Sebagaimana diungkapkan oleh filsuf Stoik, Epiktetos, kita tidak terganggu oleh hal-hal itu, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Ini menyoroti pentingnya kesadaran akan kontrol diri dan pengelolaan keinginan yang ekstrim. Ketika seseorang kehilangan kendali atas dorongan dan keinginan, mereka menjadi budak dari naluri duniawi, mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan mental mereka. Kecanduan masturbasi, yang dipicu oleh pelepasan dopamin dalam otak, merupakan siklus yang berbahaya karena otak menjadi terbiasa dengan pemuasan tersebut. Hal ini mengarah pada kebutuhan yang tak terpuaskan yang semakin memperkuat kecanduan. Sebagai penekanan, Marcus Aurelius mengajarkan, janganlah menjadi budak, baik pada dirimu sendiri atau orang lain. Dengan menyadari perilaku kita dan memahami konsekuensinya, kita dapat membebaskan diri dari belenggu kecanduan dan hidup dengan lebih bijaksana. Dalam mencari jalan keluar dari lingkaran kecanduan, penting untuk mencari bantuan dan dukungan. Terapis dan kelompok pendukung dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mengatasi kecanduan, serta membantu membangun kembali kesehatan mental dan hubungan yang sehat. Kata-kata bijak Stoik seperti yang diungkapkan oleh Epiktetos, tidak ada keajaiban yang dapat menyelamatkan kita dari kesengsaraan, tetapi kebijaksanaan dan prinsip dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dengan menggunakan kebijaksanaan dan bantuan yang tepat, kita dapat melangkah menuju pemulihan dan keseimbangan hidup yang lebih baik. Otak memainkan peran kunci dalam kecanduan, mengatur siklus yang semakin memperkuat kebutuhan akan dopamin. Sebagaimana diungkapkan oleh Epiktetos, seorang filsuf Stoik, kita tidak terganggu oleh hal-hal itu, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Dalam konteks kecanduan, ini menyoroti pentingnya kesadaran akan kontrol diri dan pengelolaan dorongan yang ekstrim. Saat otak terbiasa dengan pelepasan dopamin yang berlebihan, individu cenderung terperangkap dalam lingkaran kecanduan yang sulit diputuskan. Menghadapi kecanduan, seseorang mungkin menemukan bahwa upaya mereka untuk mencapai kesenangan semakin menyebabkan frustrasi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan praktisi Stoik, menegaskan, janganlah menjadi budak, baik pada dirimu sendiri atau orang lain. Dalam konteks kecanduan masturbasi, ini menunjukkan pentingnya untuk tidak menjadi terikat pada dorongan duniawi yang merusak keseimbangan dan kesejahteraan. Dalam upaya untuk memecahkan siklus kecanduan, penting untuk mencari bantuan dan dukungan. Terapis dan kelompok pendukung dapat memberikan pemahaman dan strategi untuk mengatasi kecanduan, serta membantu membangun kembali kesehatan mental dan hubungan yang sehat. Seperti yang dikatakan oleh Epiktetos, tidak ada keajaiban yang dapat menyelamatkan kita dari kesengsaraan, tetapi kebijaksanaan dan prinsip dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dengan menggunakan kebijaksanaan dan dukungan yang tepat, individu dapat mengatasi kecanduan dan menuju pemulihan yang berkelanjutan. Pada titik ini, kita diundang untuk memperdalam hubungan dengan para Stoik, seperti Marcus Aurelius dan Epiktetus, yang merupakan penguasa kendali diri dan kebijaksanaan. Mereka mendekati pandangan tentang kenikmatan dan nafsu dari perspektif yang unik, mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari kata-kata Epicurus hingga pemikiran intim Seneca. Dalam pandangan mereka, masturbasi tidak sekadar pencarian kepuasan duniawi, melainkan kesempatan untuk menjelajahi batas tubuh dan pikiran sebagai latihan pengetahuan diri dan jalan menuju kebebasan sejati. Seperti kata-kata bijak Stoik, bukan malam kenikmatan, tetapi pengendalian diri yang membedakan seorang pria,
menegaskan bahwa penguasaan atas nafsu dan kenikmatan dunia adalah tanda ketinggian semangat manusia. Dalam filsafat Stoik, kesadaran diri yang lebih tinggi memungkinkan kita untuk menikmati kenikmatan dengan pemahaman dan keterikatan yang mendalam. Alih-alih menjadi budak keinginan kita diajak untuk menjadi tuan atas mereka, sebagaimana diingatkan oleh Seneca. Perspektif filosofisnya menegaskan bahwa dalam mengelola keinginan dan kenikmatan, kita mencapai tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi. Seperti kata-kata Marcus Aurelius, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita dapat mengendalikan reaksiku terhadapnya, menekankan pentingnya mengelola reaksi dan sikap terhadap dunia luar. Dengan memahami bahwa kepuasan sejati bukanlah hasil dari keinginan yang tak terbatas, tetapi dari penguasaan diri dan keterikatan yang bijaksana, kita dapat memperoleh kebebasan sejati. Seperti yang dikatakan Epictetus, hamba itu tidak layak disebut bebas, seseorang harus menjadi tuannya, apapun situasinya. Mengajak kita untuk memandang kebebasan sebagai hasil dari penguasaan diri yang teliti dan pemahaman yang mendalam akan keadaan manusia. Dengan demikian, melalui pemahaman dan praktik filosofi Stoik, kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih bermakna dengan keinginan dan kenikmatan, serta mencapai kebebasan sejati dalam hidup kita. Dalam perspektif Stoik, refleksi tentang masturbasi bukanlah sekadar tentang penindasan nafsu, tetapi lebih kepada pemahaman yang dalam dan penguasaan diri yang memungkinkan kita mengarahkan emosi menuju perjalanan eksplorasi diri yang sadar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa itu. Ini menegaskan bahwa penting bagi kita untuk memahami dan mengendalikan respons kita terhadap dorongan-dorongan alami. Bagi Stoik, mengelola dorongan seperti ini adalah bagian dari latihan spiritual yang mendalam. Ketika kita membiarkan diri kita terbawa oleh keinginan paling intens, seperti dalam kasus masturbasi yang tidak terkendali, kita tidak hanya kehilangan kendali atas diri kita sendiri, tetapi juga melupakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga seorang Stoik, menekankan bahwa janganlah terlalu sering berpikir bahwa kita hidup untuk merasakan kenikmatan. Anda di sini untuk menguji diri Anda sendiri dan menjadi bijaksana. Ini mengajarkan kita pentingnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi harmoni alam semesta. Jadi, dalam konteks masturbasi, refleksi Stoik mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima dan merangkul kecenderungan alami kita, tetapi juga untuk mengarahkannya dengan bijaksana. Seneca, seorang filsuf Stoik yang terkenal, menyatakan bahwa tidak ada yang begitu besar kecuali yang baik, tidak ada yang begitu buruk kecuali yang jahat. Dalam hal ini, ia mengingatkan kita bahwa penting untuk memandang tindakan dengan kebijaksanaan dan menyadari dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri tetapi juga pada keseimbangan alam semesta. Dalam refleksi ini, kita telah menjelajahi dampak masturbasi secara ilmiah, filosofis, dan stoik. Semoga pemahaman ini membantu kita untuk memahami pentingnya mengendalikan diri dan menemukan kebahagiaan sejati melalui pemahaman diri dan pengendalian nafsu. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang, dan mari kita bersama-sama menghadapi tantangan ini dengan bijak. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.